Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Di sini kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan materi kimia unsur, yaitu unsur golongan 2A atau alkali tanah. Kelompok 2 kimia unsur terdiri dari yang pertama ada saya Emilia Nafaza, kedua ada Justin, ketiga ada Tuti Dawati, dan yang keempat ada Kak Umi Nur Sofia. Sumber unsur dan kelimpahan unsur-unsur logam alkali tanah. Yang pertama ada berilium, berasal dari senyawa silikat beril, yaitu 3BeSiO3Al2SiO3 atau Be3Al2SiO36. Sekitar 0,0006% dalam kerak bumi sebagai mineral silikat dan beril Be3Al2Si6O18 memiliki dua warna, yaitu biru hijau muda yakni aquamarin dan hijau tua yakni permata emerald. Yang kedua ada magnesium, berasal dari senyawa magnesit atau MgCO3, dolomit, eposimit, hiserit, kaimit, olivin, dan asbes. Mineral utama yang mengandung magnesium adalah karnelit, magnesit, dan dolomit. Air laut mengandung 0,13% magnesium dan merupakan sumber magnesium yang tidak terbatas. Kemudian yang ketiga ada kalsium, berasal dari senyawa dolomit, kemudian batu kapur atau marmer, gips, fosforit, apatit, dan apatit. Kelimpahan kalsium terlibat pada urutan kelima, kurang lebih 8,6% pada kulit bumi. Yang keempat ada strontium. Strontium ini berasal dari senyawa selesit, SrSO4, transiomid, SrCO3. Strontium sangat jarang, sekitar 0,05% dalam kerak bumi sebagai mineral strontianid SrSO4. Kemudian yang kelima ada barium. Barium ini berasal dari senyawa barit, witerit. Kelimpahan Ba di alam sangat sedikit. Barium berada di kerak bumi sebanyak 0,04% dan terdapat sebagai mineral baritin BaSO4 dan mineral witerit. Kemudian yang terakhir ada radium yang berasal dari senyawa Fr. Zat radioaktif radium ini sangat jarang sekali, tapi keberadaannya dapat didetektif dengan mudah oleh sinar radioaktif karena intinya membelah dengan spontan, mengemisi partikel alfa sehingga terbentuk radon. Rn, sumber Ra adalah biji uranium U3O8. Kelimpahan Ra rata-rata dalam kerak bumi kurang dari 10 pangkat min 4. Berikut merupakan tabel kelimpahan unsur alkali tanah. Cara isolasi dan atau produksi unsur-unsur logam alkali tanah dari sumbernya. Yang pertama ada berilium. Kemudian berilium ini diproduksi dengan cara elektrolisis lelehan BeCl2 yang dicampur dengan NaCl. Dicampurkan dengan NaCl guna untuk meningkatkan konduktivitasnya karena konduktivitas BeCl2 sangat kecil. Kemudian yang kedua, selain itu Be juga dapat diproduksi dengan cara mengubah Na2BeF4 menjadi berilium hidroksida dengan pemanasan akan menjadi BeO. BeO ini direduksi dan menghasilkan Be. Kemudian yang terakhir, di laboratorium, Be dapat diproduksi dengan membentuk BeF2 menggunakan Mg sebagai reduktor seperti reaksi berikut, yaitu BeF2 liquid plus Mg liquid menghasilkan MgF2 liquid plus Be solid. Selanjutnya ada magnesium. Jadi magnesium ini di laboratorium, magnesium itu dapat diproduksi dengan memanaskan MgO dan karbon sebagai reduktor sampai suhu 2000 derajat Celcius dan diikuti dengan pendinginan mendadak untuk mengakhiri keseimbangan fasa. Adapun reaksi yang terbentuk seperti berikut, yaitu MgO solid plus C solid akan menghasilkan Mg solid plus CO gas. Kemudian saat ini Mg sudah diproduksi secara komersil dengan proses Pigeon mereduksi MgO dengan ferrosilikon dan aluminium dengan reaksi termik. Selanjutnya ada kalsium, strontium, dan barium. CaSr dan Br dapat diproduksi dengan skala kecil, yaitu melalui mereduksi halida dengan Na.
karena logam-logam tersebut lunak dan keperakan seperti Na tetapi tidak sereaktif Na. Kemudian selain itu CaSr dan Ba dapat diproduksi melalui oksidasinya dengan aluminium. Lalu CaSr dan Ba juga dapat diperoleh dari elektrolisis lelehan elektroda. Ekstraksi barium dengan metode elektrolisis barit BaSO4 adalah sumber utama untuk memperoleh barium Ba. Setelah proses menjadi BaCl2, barium bisa diperoleh dari elektrolisis lelehan BaCl2. Reaksi yang terjadi itu ada katoda Ba2 plus 2E menghasilkan Ba dan anoda 2Cl- plus Cl2 2Cl- menghasilkan Cl2 plus 2 elektron. Metode reduksi barium bisa kita peroleh dengan mereduksi BaO oleh Al. Reaksi yang terjadi adalah 6BaO plus 2Al akan menghasilkan 3Ba plus Ba3Al2O6. Sifat fisik dan kecenderungannya dalam satu golongan unsur-unsur alkali tanah. Nah, yang pertama yaitu ada jari-jari atom. Jari-jari atom pada unsur-unsur golongan alkali tanah relatif besar akan bertambah seiring dengan bertambahnya nomor atom. Nah, seperti yang ditunjukkan pada data di atas, dimulai dari unsur berilium hingga barium, jari-jari atomnya terus bertambah. Nah, kecenderungan tersebut dijelaskan dengan konfigurasi elektron atom pada unsur-unsur golongan alkali tanah, di mana elektron valensi dari masing-masing unsur pada golongan alkali tanah pada keadaan dasarnya menempati tingkat energi utama yang semakin tinggi seiring dengan bertambahnya nomor atom. Nah, yang selanjutnya yaitu ada jari-jari ion. Jari-jari ion pada unsur-unsur golongan logam alkali tanah relatif seperti yang terlihat pada tabel data nomor 3A. Dimulai dari unsur berilium sampai unsur barium, jari-jari ionnya itu cenderung akan semakin bertambah. Nah, yang ketiga yaitu ada titik leleh. Titik leleh logam alkali cenderung menurun dari atas ke bawah dalam sistem periodik. Titik didih. Nah, titik didih logam alkali tanah ini menurun dari atas ke bawah dalam sistem periodik, seperti yang ditampilkan pada tabel data nomor 3A, di mana titik leleh logam alkali menurun dimulai dari unsur berilium sampai radium. Namun, titik didih logam alkali tanah terdapat kecenderungan yang menunjukkan ketidakteraturan seperti yang terlihat pada tabel data nomor 3A. Hal tersebut karena bentuk dan susunan kristal masing-masing logam itu berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya itu ada energi ionisasi. Energi ionisasi pada unsur-unsur logam alkali tanah relatif rendah cenderung semakin berkurang seiring dengan bertambahnya nomor atom. Hal tersebut itu karena bertambahnya jari-jari atom logam alkali tanah yang akan menyebabkan tarikan inti terhadap elektron valensi yang semakin tidak efektif. Maka untuk melepaskan suatu elektron valensinya yang terikat paling lemah membutuhkan energi yang tidak terlalu besar. Selanjutnya, keelektronegatifan. Nah, harga keelektronegatifan unsur-unsur golongan alkali tanah akan semakin menurun seiring dengan bertambahnya nomor atom. Selanjutnya, afinitas elektron. Pada unsur-unsur logam alkali tanah, dia ini memiliki harga afinitas elektron yang semakin kecil dimulai dari unsur berilium sampai unsur radium. Selanjutnya itu densitas. Logam alkali tanah itu memiliki densitas atau sering disebut rapatan. Nah, relatif rendah dan cenderung akan semakin besar dengan naiknya nomor atom dimulai dari unsur berilium sampai unsur radium, kalsium, kecuali kalsium yang terdapat ketidakteraturan. Nah, selanjutnya yaitu potensial elektroda. Pada unsur-unsur logam alkali tanah memiliki harga potensial elektroda yang rendah dan cenderung semakin berkurang, itu dimulai dari unsur berilium sampai unsur radium, seperti yang terlihat pada tabel data sifat logam alkali tanah pada nomor 3A. Selanjutnya yaitu daya hantar listrik.
Nah, pada logam alkali tanah ini, golongan 2A mampu memiliki daya hantar listrik karena adanya ikatan logamnya. Logam alkali memiliki nilai daya hantar listrik yang cenderung berkurang dari unsur berilium sampai kalsium dan terjadi ketidakteraturan pada unsur strontium. Contoh tabel 4.1 yaitu beberapa sifat logam alkali tanah. Nah, yang selanjutnya ada kekerasan. Kekerasan pada logam alkali tanah berkurang dari atas ke bawah akibat kekuatan ikatan antar atom itu menurun, di mana disebabkan jarak antar atom pada logam alkali tanah ini bertambah panjang. Selanjutnya yaitu warna nyala. Pada logam golongan 2A, setiap unsur memiliki warna nyala yang berbeda-beda. Berilium dibakar tidak menghasilkan warna, magnesium menghasilkan warna putih terang, kalsium menghasilkan warna merah jingga, strontium menghasilkan warna merah, dan barium menghasilkan warna hijau. Berikut ini contoh tabelnya, yaitu ada karakteristik, ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Pada tabel terdapat jari-jari atom, jari-jari ion, titik leleh, titik didih, energi ionisasi, keelektronegatifan, afinitas elektron, densitas, potensial elektroda standar, daya hantar listrik, kekerasan, dan warna nyala. Yang selanjutnya, sifat kimia atau reaktivitas unsur-unsur logam alkali tanah. Nah, yang pertama itu ada oksigen. Logam alkali tanah seperti magnesium dapat teroksidasi oleh udara secara perlahan-lahan pada temperatur kamar. Tetapi pada pemanasan reaksinya sangat hebat. Jika logam magnesium dibakar, dia akan timbul nyala putih yang sangat terang. Nah, oleh sebab itu, pada awal fotografi atau bahkan masih sering hingga sekarang ini, serbuk magnesium dibakar sebagai sumber penerang atau iluminasi. Reaksinya yaitu seperti yang ada di layar, di mana reaksi pembakaran logam magnesium tersebut berlangsung sangat hebat sehingga tidak dapat dipadamkan dengan bahan pemadam api dari karbon dioksida, melainkan harus dipadamkan dengan bahan pemadam kebakaran. Nah, yang selanjutnya nitrogen. Reaktivitas logam alkali terhadap nitrogen salah satunya pada saat pembakaran magnesium juga bereaksi dengan gas nitrogen di udara membentuk magnesium nitrida. Bila diperciki sedikit air, magnesium nitrida akan membentuk gas amonia. Selanjutnya yaitu hidrogen. Logam alkali tanah bereaksi dengan hidrogen akan membentuk senyawa hibrida. Misalnya, kalsium bereaksi dengan gas hidrogen akan membentuk kalsium hibrida atau CaH2. Seperti persamaan reaksi berikut ini. Ca solid bereaksi dengan H2 gas akan membentuk CaH2 solid. Selanjutnya yaitu halogen. Semua logam alkali tanah bereaksi dengan halogen dengan cepat membentuk garam halida, kecuali berilium. Selanjutnya adalah air. Logam-logam alkali tanah merupakan unsur yang kurang reaktif dibandingkan dengan logam-logam lainnya. Contohnya, logam kalsium, strontium, dan barium bereaksi dengan air dingin. Dan reaksi yang paling hebat adalah reaksi air dengan barium, seperti berikut. Ba solid bereaksi dengan 2H2O liquid menghasilkan BaOH2 kali aqueous plus H2 gas. Asam atau basa. Semua logam dan alkali tanah bereaksi dengan asam kuat yaitu HCl, membentuk garam dan gas hidrogen. Reaksinya semakin kuat dari berilium ke barium. Berikut persamaan reaksi umumnya. Unsur M solid bereaksi dengan 2HCl aqueous menghasilkan MCl2 aqueous plus H2 gas. Berilium selain dapat bereaksi dengan asam kuat, berilium juga dapat bereaksi dengan basa kuat. Contohnya, Be solid plus 2NaOH aqueous plus 2H2O liquid menghasilkan Na2BeOH4 kali plus H2 gas. Materi selanjutnya yaitu kereaktifan logam alkali tanah bila dibandingkan dengan logam alkali.
Logam-logam alkali tanah merupakan unsur yang reaktif namun kurang reaktif atau elektropositif jika dibandingkan dengan logam alkali. Sebagai contohnya yaitu logam kalsium, strontium, dan barium bereaksi dengan air dingin, dan reaksi yang paling hebat adalah reaksi air dengan barium. Persamaan reaksinya yaitu Ba solid bereaksi dengan 2H2O liquid menghasilkan BaOH 2 kali aqueous plus H2 gas. Seperti halnya golongan alkali, logam-logam alkali tanah semakin reaktif dengan naiknya nomor atom. Jadi, magnesium tidak bereaksi dengan air dingin, tetapi bereaksi lambat dengan air panas untuk membentuk magnesium hidroksida dan gas hidrogen. Materi selanjutnya yaitu F, senyawa unsur-unsur logam alkali tanah. Yang pertama ada hibrida. Unsur-unsur yang paling elektropositif yaitu logam alkali dan alkali tanah. Membentuk hibrida yang sangat bersifat ion disebut hibrida garam. Semua hibrida ionik berupa padatan putih dan terbentuk hanya dengan logam yang sangat elektropositif, yaitu logam alkali dan alkali tanah kecuali berelium dan magnesium. Yang kedua ada halida. Semua logam alkali tanah dapat melakukan kombinasi langsung dengan halogen membentuk halida MX2. Senyawa ini dapat pula dihasilkan dengan mereaksikan logam atau karbonat dengan asam 18 halide. Berelium halide bersifat kovalen, higrokopis, dan terhidrolisis karena udara lembab. Yang ketiga ada oksida. Semua unsur logam alkali tanah dapat menghasilkan oksida ionik MO. Umumnya, oksida logam-logam alkali tanah dibuat dengan 16 dekomposisi termal, garam karbonat, nitrat, atau hidroksidanya. Oksida-oksida alkali tanah umumnya dapat bereaksi dengan air kecuali magnesium membentuk hidroksidanya. Menurut persamaan reaksinya yaitu sebagai berikut. MO solid bereaksi dengan H2O liquid menghasilkan MOH2 kali solid. Oksida kalsium, strontium, dan barium sangat mudah bereaksi dengan air membentuk basa kuat. Yang keempat yaitu ada hidroksida. Kalsium, strontium, dan barium oksida bereaksi dengan air untuk membentuk hidroksida dengan persamaan reaksi yaitu CaO solid bereaksi dengan H2O liquid menghasilkan CaOH2 kali solid. Dan kalsium hidroksida dikenal juga sebagai kapur mati. Yang kelima yaitu ada senyawa kompleks alkali. Unsur-unsur alkali umumnya sukar membentuk senyawa kompleks. Pembentukan senyawa kompleks akan lebih mudah terjadi pada ion yang kecil dengan muatan ion yang tinggi dan memiliki orbital kosong berenergi sesuai. Berelium fluorida mudah mengikat tambahan ion fluorida dengan membentuk senyawa kompleks BeF3- dan BeF4-2- sesuai dengan jumlah orbital yang dimiliki oleh berelium. Umumnya, unsur ini membentuk senyawa kompleks tetrahedron. Dengan cara yang sama, BaCl2D2 di mana D adalah ether, aldehida, dan keton, dan BeH2O 4 kali juga memiliki bentuk yang sama yaitu tetrahedron. Senyawa berelium lain yang stabil juga telah dikenal, yaitu misalnya barium asetat dan barium oksalat. Materi selanjutnya yaitu kemiripan antara logam alkali dan alkali tanah. Yang pertama yaitu kekerasan litium terbesar dalam golongan alkali mirip dengan kekerasan logam alkali tanah. Kedua, mirip dengan logam alkali tanah tetapi berbeda dengan logam alkali karena litium membentuk oksida normal LiO2 bukan dioksida 2- ataupun dioksida 1-. Ketiga, litium adalah satu-satunya logam alkali yang dapat membentuk senyawa nitrida sama seperti halnya logam alkali tanah. Yang keempat yaitu litium adalah satu-satunya logam alkali yang membentuk senyawa dikarbida 2- Li2C2 yang sering disebut litium asetilida. Yang kelima yaitu garam-garam litium dengan karbonat, fosfat, dan fluorida mempunyai kelarutan yang rendah dalam air. Sedangkan garam-garam alkali tanah dengan karbonat, fosfat, dan fluorida
tidak larut dalam air. Lalu yang keenam yaitu litium membentuk berbagai senyawa organometalik atau senyawa dengan atom logam terikat langsung dengan atom karbon organik, sama seperti halnya dengan magnesium. Materi selanjutnya yaitu kelarutan garam-garam alkali tanah dalam air. Pada umumnya, garam alkali tanah yang larut dalam air adalah garam-garam nitrat dan klorida, atau dari anion bervalensi tunggal. Sedangkan yang sukar larut adalah garam-garam karbonat dan fosfat, atau dari anion bervalensi ganda. Beberapa anion menunjukkan kecenderungan kelarutan yang mencolok seperti misalnya garam sulfat yang mempunyai kecenderungan semakin sukar larut dari atas ke bawah dalam golongannya. Sedangkan hidroksidanya mempunyai sifat kebalikannya yaitu semakin mudah larut. Garam-garam nitrat dan kloridanya mudah larut dalam air, sedangkan garam-garam karbonat, oksalat, kromat, dan fluoridanya praktis tidak larut dalam air. Hidroksida alkali tanah makin ke bawah makin mudah larut. Sebaliknya dengan garam-garam sulfatnya menunjukkan sifat kebalikannya, semakin ke bawah semakin sukar larut dalam air. Lalu bisa kalian lihat dan pahami tabel yang ada di samping ini merupakan tabel harga hasil kali kelarutan atau KSP dari beberapa garam alkali tanah. Pembahasan selanjutnya yaitu uraian terkait fenomena. Yang pertama yaitu air sadah. Air hujan ini dapat mengambil berapapun mulai dari sangat sedikit sampai 1000 ppm zat larut. Jika air ini mengandung ion-ion yang mampu menghasilkan banyak endapan, dan air ini yang dikatakan sadah. Kesadahan dalam air terutama disebabkan oleh ion-ion seperti Ca2+, Mg2+, Mn2+, Fe2+. Kesadahan sementara. Air yang tidak sadah dinamakan air lunak. Proses penghilangan kesadahan disebut juga pelunakan air. Pada kesadahan sementara, ion-ion tersebut dalam bentuk garam-garam asam seperti Ca HCO3 2 kali dan Mg HCO3 2 kali. Kesadahan sementara ini dapat dihilangkan dengan jalan pemanasan, di mana akibat pemanasan garam-garam asam tersebut berubah menjadi garam normalnya, yaitu CaCO3 dan MgCO3 yang sukar larut atau mengendap, seperti reaksi berikut. HCO3 2 kali menjadi CaCO3 solid plus H2O liquid plus CO2 gas. Lalu Mg HCO3 2 kali menjadi MgCO3 solid plus H2O liquid plus CO2 gas. Yang kedua, kesadahan tetap. Pada kesadahan tetap disebabkan ion-ion Ca2+ dan ion-ion Mg2 air membentuk garam-garam CaSO4, CaCl2, MgSO4, dan MgCl2. Kesadahan tetap ini hanya dapat dihilangkan dengan reaksi kimia. Bahan penukar ion atau zeolit atau destilasi atau penyulingan. Untuk menghilangkan kesadahan tetap pada air dengan reaksi kimia adalah dengan jalan menambahkan natrium karbonat Na2CO3 seperti reaksi berikut. Ca2 plus CO32- menjadi CaCO3 solid. Lalu Mg2 plus CO32- menjadi MgCO3 solid. Yang kedua yaitu pembentukan stalaktit dan stalagmit pada gua kapur. Pembentukan stalaktit dan stalagmit terjadi pada gua kapur terbentuk dari kalsium karbonat dari batu kapur dengan air dan karbon dioksida dari udara bereaksi membentuk kalsium bikarbonat yang larut dalam air. Seperti reaksi berikut. CaCO3 solid plus H2O liquid plus CO2 gas menjadi CaHCO3 2 kali aquos. Dalam keadaan kejenuhan ini, secara bertahap terjadi reaksi yang menghasilkan kalsium karbonat kembali.
seperti reaksi berikut. Ca, HCO3 2 kali aqueous menjadi CaCO3 solid plus H2O liquid plus CO2 gas. Oleh karena perubahan berlangsung secara perlahan-lahan, maka kalsium karbonat yang dihasilkan berbentuk tiang-tiang yang runcing yang disebut dengan stalaktit dan stalagmit. Selanjutnya yaitu kegunaan unsur-unsur logam, alkali tanah, dan senyawanya. Yang pertama yaitu berilium. Berilium digunakan untuk memadukan logam agar lebih kuat. Yang kedua, campuran berilium dan tembaga banyak dipakai pada alat listrik. Lalu yang ketiga, berilium bersifat penghantar listrik yang baik. Yang keempat, berilium juga umum dipakai sebagai bahan paduan logam dengan tembaga untuk menaikkan kekerasan. Yang kedua yaitu magnesium. Kegunaannya yang pertama, senyawa MgO dapat digunakan untuk melapisi tungku karena senyawa MgO memiliki titik leleh yang tinggi. Kegunaan yang kedua yaitu mirip dengan berilium yang membuat campuran logam semakin kuat dan ringan sehingga bisa digunakan pada alat-alat rumah tangga. Yang ketiga, logam magnesium dapat teroksidasi oleh udara secara perlahan-lahan pada temperatur kamar. Tetapi pada pemanasan reaksinya sangat hebat. Jika logam magnesium dibakar, akan timbul nyala putih yang sangat terang. Yang ketiga yaitu kalsium dan barium. Yang pertama, kalsium digunakan pada obat-obatan, bubuk pengembang kue, dan plastik. Yang kedua, senyawa CaSO4 digunakan untuk membuat gips yang berfungsi untuk membalut tulang yang patah. Yang ketiga, senyawa CaCO3 biasa digunakan untuk bahan bangunan seperti komponen semen dan cat tembok. Selain itu, digunakan untuk membuat kapur tulis dan gelas. Yang keempat, kalsium oksida atau CaO dapat mengikat air pada etanol karena bersifat dehidrator. Dapat juga mengeringkan gas dan mengikat karbon dioksida pada cerobong asap. Yang kelima, kalsium karbida atau CaC2. Disebut juga batu karbit, merupakan bahan untuk pembuatan gas asetilena atau C2H2 yang digunakan untuk pengelasan. Yang keenam yaitu kalsium banyak terdapat pada susu dan ikan teri yang berfungsi sebagai pembentuk tulang dan gigi. Yang ketujuh, BaSO4 digunakan untuk memeriksa saluran pencernaan karena mampu menyerap sinar X meskipun beracun. Yang kedelapan, BaSO4 digunakan sebagai pewarna pada plastik karena memiliki kerapatan yang tinggi dan warna terang. Yang kesembilan, BaNO3 2 kali digunakan untuk memberikan warna hijau pada kembang api. Yang keempat yaitu strontium. Kegunaannya yang pertama, strontium dalam senyawa SrNO3 2 kali memberikan warna merah apabila digunakan untuk bahan kembang api. Yang kedua, strontium sebagai senyawa karbonat biasa digunakan dalam pembuatan kaca, televisi berwarna, dan juga komputer. Yang kelima yaitu radium. Kegunaan yang pertama digunakan dalam bidang kedokteran, misalnya dalam pengolahan beberapa penyakit kanker. Lalu kegunaan yang kedua digunakan untuk membuat cat bercahaya atau luminous paint yang digunakan piringan jam, tombol pintu, atau benda-benda lain agar tampak bercahaya atau berpijar dalam kegelapan. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.